Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas kasus robot gedek. Benarkah robot gedek pelaku pembunuhan berantai sejumlah anak jalanan di Jakarta, ataukah hanya korban salah tangkap? Pria bertubuh kecil, bertinggi badan tidak lebih dari 150 cm, dan apabila berjalan kerap kali menggoyang-goyangkan kepalanya ialah robot gedek. Pelaku sodomi dan pembunuhan sejumlah bocah laki-laki di Jakarta. Pria yang kesehariannya adalah pemulung dan gelandangan ini ditangkap polisi di stasiun kereta api Tegal pada Sabtu 27 Juli 1996. Pelaku sodomi dan pembunuhan ini kemudian diperiksa dan ditahan di tahanan Polres Jakarta Pusat. Menurut penuturan si pelaku, jumlah korban yang telah disodomi lalu dibunuh mencapai 8 anak jalanan yang berusia antara 11 sampai 15 tahun dan dilakukannya selama 2 tahun di Jakarta dan 2 tahun lagi di Jawa Tengah, Kroya dan Pekalongan. Pria kelahiran Ketandan, Batang, Jawa Tengah dan sejak umur 4 tahun telah menjadi anak jalanan di Jakarta ini mengaku puas dengan apa yang telah dilakukannya terhadap para korban. Pria berinisial SIS ini mengaku mendekati dan membujuk korban hanya dengan pemberian uang 1.000-2.000 atau dengan mengajak mereka bermain dingdong atau ditraktir makan. Setelah terbujuk, SIS mengajak korban ke tempat sepi, lalu melakukan sodomi dan menghabisi nyawa korban dengan cara menjerat lehernya dengan tali rafia, lalu menyayat perut korban yang sudah tak bernyawa itu dengan silet, dan kemudian menghisap darah sang korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, SIS alias robot gedek mengaku puas dan merasa tak bersalah, dan tidak takut masuk penjara apalagi dosa. Dia bilang rasa darah anak kecil itu manis seperti gula. Semua itu dilakukan demi kepuasan seksnya, dan ia mengaku pusing kepala apabila dalam sebulan tidak melakukan perbuatan tersebut. Dalam menangani kasus ini, Polres Metro Jakarta Pusat membutuhkan psikiater di Polda Metro Jaya untuk memeriksa kondisi kejiwaan si pelaku sebelum melakukan rekonstruksi peristiwa. Pemeriksaan ini dilakukan karena diduga robot gedek mengalami kelainan jiwa atau perilaku seksual yang menyimpang. Rekonstruksi dilakukan pada tengah malam pukul 11.45 Rabu 14 Agustus 1996 dan robot gedek didampingi penasihat hukumnya Najgab Khan. Rekonstruksi itu berjalan baik dan lancar selama 2,5 jam di bawah pimpinan Kasat Serse Polres Jakarta Pusat Kapten Polisi Edward Syahpernong. Dalam pengadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1997 di depan majelis hakim yang dipimpin Hakim Sartono, seorang pria predator lainnya bernama Babe mengaku melihat robot gedek menggandeng seorang anak laki-laki di Pasar Jiung, Kemayoran. Anak tersebut dibawa robot gedek ke semak-semak. Sementara itu, Babe menunggu giliran mendapatkan kesempatan untuk melecehkan bocah lelaki yang dibawa robot gedek. Babe mengaku menunggu 1 jam, dan setelah itu mendekati lokasi robot gedek. Di lokasi itu, dia menyaksikan robot gedek memutilasi korbannya. Akhirnya, robot gedek divonis pengadilan dengan hukuman mati pada 21 Mei 1997. Namun sehari sebelum dilakukan eksekusi, diketahui bahwa robot gedek telah meninggal dunia di Rumah Sakit Cilacap karena serangan jantung pada tanggal 26 Maret 2007. Banyaknya kasus mengenai pembunuhan dengan pelaku sebagai seorang yang mengalami gangguan kejiwaan tentu saja membuat resah masyarakat. Pasalnya, mereka yang mengalami gangguan kejiwaan tentu membutuhkan perawatan medis dengan perlindungan sebagai pasien. Namun di sisi lain, mereka juga merupakan pelaku tindak kejahatan yang bahkan memakan korban nyawa yang seharusnya dikenakan sanksi pidana atas kejahatannya. Hal ini tentu saja menjadi sorotan, khususnya untuk kepolisian bagian psikologi forensik.
Karena di Indonesia, undang-undang mengenai pelaku tindak kejahatan dengan gangguan kejiwaan masih belum jelas. Robot memang sudah ditangkap, tapi pembahasan mengenai kasus ini terus bergulir. Muncul dugaan robot bukanlah pelaku pembunuhan berantai. Ia hanya korban salah tangkap dan tumbal untuk menutupi keberadaan pelaku yang asli. Usman Hamid yang saat itu masih bekerja di Kontras mengatakan bahwa robot tidak mempunyai kemampuan untuk membunuh. Karena di samping ia kurang waras, robot juga dikenal sebagai pribadi yang lugu, berkaki timpang, berpostur pendek, tingginya tidak lebih dari 150 cm, tidak kekar, bungkuk dan berjalan pincang. Gatra juga menyebut bahwa kepala robot gedek teleng, alias menggeleng tanpa sebab. Inilah yang menyebabkan ia dipanggil robot gedek. Lantas, siapa yang diasumsikan jadi pelaku asli pembunuhan berantai ini? Namanya Baikuni alias Babe. Pada tahun 2010 silam, Babe ditangkap polisi setelah ditetapkan jadi tersangka pembunuhan berantai terhadap 14 anak. Motifnya korban menolak hasrat seksual Babe. Cara Babe menghilangkan nyawa mereka juga sama, menjerat leher korban dengan tali rafia hitam. Setelah korbannya tak bernyawa, Babe menyalurkan hasrat seksualnya. Sebagian besar korban Babe dimutilasi. Teori yang beredar seperti ini. Yang membunuh anak-anak itu bukan robot, melainkan Babe. Ia menjadikan robot sebagai tameng atas perilaku bengisnya. Hal ini bisa dilihat dari pertama, Babe merupakan satu-satunya saksi yang memberatkan robot dalam persidangan. Waktu itu Babe memakai nama Sunarto. Ia mengatakan kepada hakim bahwa ia melihat robot melakukan aksi brutalnya di dekat bekas Bandara Udara Kemayoran sekitar pukul 01.00. Dalam persidangan, Sunarto alias Babe mengaku sebagai pedagang baju bekas di Pasar Jiung Kemayoran. Faktor kedua seperti dituturkan Febri Irmansyah, pengacara robot. Sekalipun robot mengakui kesalahannya, akan tetapi keterangannya patut diragukan, mengingat robot punya masalah kejiwaan. Ketiga, ada korban Babe yang punya identitas sama dengan korban robot. Korban bernama Rio misalnya. Namun tuduhan itu ditolak kuasa hukum Babe, Rangga Rikuser. Menurut Rangga, Babe memang kenal robot, namun hanya sebatas teman seprofesi di jalanan. Rangga juga menambahkan bahwa Babe tak pernah jadi saksi dalam kasus robot. Sementara itu, Boy Rafli Amar, Kabid Humas Polda Metro Jaya, bersikukuh apabila Babe dan robot gedek sama sekali tidak memiliki keterkaitan. Bahkan keputusan hakim dalam memvonis robot gedek menurutnya atas dasar pembuktian. Jadi tidak serta-merta kita menuduh robot gedek, kata Boy, sebagaimana diwartakan Detik. Tolonglah hormati proses peradilan yang sudah lewat itu. Pernyataan Boy dibenarkan Edward Syahpernong. Saat itu menjabat Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jakarta Pusat. Edward menegaskan robot dan Babe adalah dua kasus yang berbeda. Menurut Edward, dalam mengusut kasus robot, polisi telah menerapkan sistem identifikasi berdasarkan prinsip ilmiah guna mengidentifikasi tersangka. Setelah itu, sebagaimana dilaporkan Gatra dalam Dua Babe, Dua Tempus, polisi lalu melakukan pengumpulan data secara total, akurat, prosedural, hati-hati, serius, faktual, utuh, berhubungan, dan mencari kebenaran dalam mengungkap perkara robot, terang Edward. Ada 3 hal yang dikulik penyelidik: bukti langsung, bukti penghubung, dan bukti pencari. Polisi menemukan bekas sperma robot di TKP. Kemudian sidik jari robot juga teridentifikasi pada pisau cutter yang tertinggal di TKP. Beberapa barang milik korban juga ditemukan pada robot. Belum lagi keterangan dari saksi yang menyaksikan korban selalu bersama robot. Faktor yang menambahkan keyakinan Edward ialah pengakuan dari robot sendiri yang mengaku telah membunuh beberapa anak. Plus robot juga menyebutkan beberapa tempat kejadian di mana ia melakukan aksi-aksinya.
Dari segi lokus, korpus, tempus, dan modus antara robot dan babe berbeda, ujar Edward.